Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Safitri, MPM 23312207 dari kelas IF 23D. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mahram dan jenis-jenisnya yang merupakan mata kuliah pendidikan agama Islam. Pengertian mahram berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti haram, dinikahi baik nikah secara resmi maupun nikah siri. Mahram juga berasal dari makna haram, yaitu wanita yang haram dinikahi, dan yang dimaksud dengan keharaman menikahi wanita adalah menyangkut boleh atau tidaknya melihat aurat dan hubungan baik langsung maupun tidak langsung. Dasar hukum mahram ada dua, yaitu berdasarkan Al-Quran, lalu yang kedua berdasarkan hadis. Yang pertama berdasarkan Al-Quran. Adapun dasar hukum mahram atau wanita yang haram dinikahi tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 23 sampai 24. Yang berbunyi, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 23. Lalu, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain dan demikian, yaitu campur di antara mereka. Berikanlah kepada mereka mahar dan sempurna sebagai suatu keajaiban, dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha Pengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran surat An-Nisa ayat 24. Lalu yang kedua berdasarkan hadis. Pengertian mahram dan wanita yang haram dinikahi juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sebagai berikut. Yang pertama, mahram karena nasab. Abdullah ibnu Yusuf menyampaikan kepada anak kami, Malik mengabarkan pada kami dari Abi Al-Zinad dari Al-Azrad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW berkata, janganlah kamu mengumpulkan dalam pernikahan perempuan dengan bibinya dari pihak ayah dan perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. Lalu mahram karena sepersusuhan. Yahya ibnu Yahya menyampaikan kepada kami, ia berkata, aku membacakan kepada Malik dari Abdillah bin Abi Bakr dari Amroh bahwasanya Aisyah mengabarkan ketika Rasulullah SAW bersamanya, dan ketika ia mendengar suara laki-laki meminta izin untuk memasuki rumah Hafsah, Aisyah berkata, aku berkata, ya Rasulullah, laki-laki itu meminta izin memasuki rumahmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku lihat dia adalah si fulan, paman sesusuan Hafsah. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, seandainya fulan paman sesusuan Aisyah masih hidup, bolehkah ia masuk ke rumahku? Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya susuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh hubungan kelahiran atau darah. Jenis-jenis mahram. Yang pertama ada mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad adalah orang yang tidak boleh dinikahi selamanya. Mahram mu'abbad dibagi menjadi 3 jenis, yaitu karena nasab, karena ikatan perkawinan, dan karena persusuan. Yang pertama, nasab. Mahram mu'abbad karena nasab dibagi lagi menjadi 7 wanita. Adapun 7 wanita tersebut adalah sebagai berikut. Ibu, yang termasuk ibu di sini meliputi ibu kandung, ibu dari ayahnya, dan neneknya. Lalu ada anak perempuan, yang termasuk anak perempuan di sini meliputi anak perempuannya, cucu perempuannya, dan terus ke bawah.
Lalu ada saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan yang terakhir anak perempuan dari saudara perempuan. Yang kedua, ikatan perkawinan. Mahram mu'abbad karena perkawinan dibagi lagi menjadi 4 wanita. Adapun 4 wanita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah istri dari ayah, yang kedua ibu mertua, lalu ada anak perempuan dari istri, dan terakhir ada istri dari anak-anak laki-laki atau menantu. Lalu yang ketiga yaitu persusuan. Mahram mu'abbad karena persusuan dibagi lagi menjadi 9 wanita. Adapun 9 wanita tersebut adalah yang pertama, wanita yang menyusui dan ibunya, anak perempuan dari wanita yang menyusui atau persusuan, saudara perempuan dari wanita yang menyusui atau bibi persusuan, lalu ada anak dari saudara persusuan, ibu dari suami wanita yang menyusui, saudara perempuan dari suami wanita yang menyusui, anak perempuan dari anak laki-laki yang menyusui, anak perempuan dari suami wanita yang menyusui, lalu yang terakhir ada istri lain dari suami wanita yang menyusui. Selanjutnya yaitu ada mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad adalah orang yang dilarang dinikahi sementara karena kondisi tertentu. Wanita yang tidak boleh dinikahi sementara waktu ada 7 sebagai berikut. Yang pertama ada saudara perempuan dari istri atau ipar, lalu ada bibi istri dari jalur ayah ataupun ibu, lalu ada istri yang telah bersuami, istri orang kafir yang belum masuk Islam, wanita yang telah ditalak 3, wanita penjina sampai ia bertaubat, lalu yang terakhir ada wanita yang sedang ihram sampai ia tahallul. Demikian tadi penjelasan mengenai mahram dan juga jenis-jenisnya. Lalu ada tadi dasar hukum mahram. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.